الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له syahadatan man huwa khairan maqaman wa ahsanu nabiyyan wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muntasibu bil makarimi kibaran wa sabiyyan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyyan wa ala alihi wa sahbihi alladhi yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariyan. Amma ba'du, ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kita nikmat iman serta Islam, serta mempertemukan kita di tempat yang diberkahi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sungguh takwa adalah benteng terakhir kita di tengah kehidupan akhir zaman saat ini, dan sungguh hanya dengan takwa kita akan selamat di dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam dinamika kehidupan perekonomian global saat ini yang terus senantiasa berubah, setiap kebijakan dari negara-negara adidaya barat seperti halnya Amerika Serikat selalu menjadi sorotan dan membawa dampak luas bagi banyak negara, khususnya negara kita tercinta ini. Terlebih ketika kondisi ekonomi dunia sedang berada dalam ketidakpastian dan perubahan politik berlangsung begitu cepat, langkah strategis yang diambil oleh pemimpin dunia akan selalu menjadi bahan perbincangan, akan selalu menjadi evaluasi baik dari sisi ekonomi, politik maupun ideologi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini negeri-negeri muslim tidak hanya menghadapi keterpurukan ekonomi, tetapi juga menjadi objek dominasi negara-negara barat kapitalis. Dunia Islam telah lama dijadikan sasaran penjajahan dan permainan ideologi asing, termasuk dalam bentuk penguasaan politik dan ekonomi. Negara-negara barat tidak sekedar menjajah, tetapi juga mengubah negeri-negeri Islam menjadi negeri-negeri sekuler yang jauh dari penerapan syariat Islam, menjauhkan mereka dari sistem Islam yang hakiki. Karena itu, negara-negara adidaya kapitalisme menjadi sumber penderitaan bagi umat Islam, baik dalam bentuk intervensi militer maupun dominasi ekonomi. Realitas ini menunjukkan bahwa sistem kapitalisme saat ini telah terbukti merusak dan melumpuhkan potensi ekonomi umat Islam,
Sejak runtuhnya institusi pemersatu umat pada tahun 1924, negeri-negeri muslim dipecah belah dan dipaksa tunduk pada sistem ekonomi asing. Padahal negeri-negeri muslim memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Namun karena dikuasai oleh kekuatan kapitalis para penjajah, rakyat tetap miskin dan negara-negara mereka terjerat hutang ribawi. Jelas kondisi ini bertentangan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Sekali-kali Allah tidak akan memberikan jalan kepada kaum kafir untuk menguasai kaum mukmin. Quran surat An-Nisa ayat 141. Ayat ini menunjukkan bahwa kaum muslimin seharusnya tidak tunduk di bawah dominasi kaum kafir. Artinya, umat Islam wajib memiliki kemandirian, termasuk dalam hal ekonomi, agar tidak mudah ditekan dan bisa melakukan perlawanan yang setara terhadap dominasi negara lain. Solusinya adalah dengan kembali kepada sistem ekonomi Islam yang diterapkan oleh negara. Sistem ini memiliki keunggulan komparatif yang tidak dimiliki oleh sistem kapitalisme. Yang pertama, sistem moneter Islam berbasis pada mata uang dinar dan dirham, yakni emas dan perak. Mata uang yang memiliki nilai intrinsik dan stabil. Emas dan perak tidak bisa dicetak sembarangan, tidak mudah dimanipulasi, serta sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, sehingga menjamin kestabilan moneter. Yang kedua, ekonomi Islam menekankan pada sektor real, melarang aktivitas transaksi ribawi, perpajakan, dan spekulasi atau perjudian. Sumber daya alam dalam Islam adalah milik umum yang harus dikelola oleh negara untuk kemaslahatan bersama, bukan untuk kepentingan swasta apalagi asing. Dengan sistem ini, negara akan mandiri secara ekonomi. Konstelasi perdagangan internasional, termasuk menghadapi perang tarif seperti yang dilakukan Amerika terhadap negara-negara saat ini. Jika negeri-negeri muslim bersatu dan menerapkan sistem ekonomi Islam secara menyeluruh, maka dunia Islam memiliki potensi besar menjadi kekayaan sumber daya alam, bonus demografi, dan posisi strategis dalam jalur perdagangan global. Dunia Islam akan menjadi kekuatan ekonomi yang adil, yang seimbang, dan penuh berkah. Berbeda jauh dari sistem kapitalisme yang eksploitatif dan merusak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melawan penjajahan kapitalisme adalah kewajiban mendesak bagi kita semua sebagai seorang muslim saat ini. Perjuangan politik umat Islam di seluruh dunia harus dilandasi sudut pandang ideologi Islam untuk membangun kembali kekuatan dunia Islam yang sejati. Penggalangan kekuatan ini tidak boleh bergantung pada negara-negara kafir penjajah, tetapi harus dilakukan atas dasar ideologi Islam, atas dasar akidah Islam. Penegakan kembali negara yang berlandaskan pada syariat Islam menjadi wajib dan menjadikan agenda politik global untuk umat saat ini, karena hanya melalui negara yang seperti inilah dapat meraih kemerdekaan yang hakiki, kekuatan global, serta menyebarkan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia sebagaimana kejayaan peradaban Islam di masa lalu. Sudah saatnya negeri-negeri muslim bangkit dan berpegang teguh pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kejayaan hanya dapat diraih dengan menegakkan syariat Islam secara total dalam seluruh aspek kehidupan, mengingatkan bahwa berpaling dari Al-Quran akan membawa kehidupan yang sempit. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma.
Siapa saja yang berpaling dari peringatanku, yakni Al-Quran, maka sungguh bagi dia penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkan dirinya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Sementara beriman dan bertakwa justru akan membuka keberkahan dari langit dan bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatun minas samaa'i wal ardh. Andai saja penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka aneka keberkahan dari langit dan juga bumi. Ketakwaan yang diwujudkan melalui penerapan syariat secara menyeluruh, inilah yang akan menjadi jalan menuju kemuliaan dan keberkahan bagi umat Islam di seluruh dunia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu huwas samiul 'alim. Wa aqulu qouli hadza fastaghfirullahal 'azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du. Ya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa'lamu anna Allaha amrakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi musabbihah bi qudsi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin wa Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'ut tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa Allahumma 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasaraddin wa khudh man khadal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa 'ala kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa'na al-bala'a wal ba'a wal waba'a wal zalazil wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma zahara minha wa ma batan an biladina Indonesia khassah wa sa'il buldani muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim dzikrukum was'aluhu min fadlihi washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa lidzikrullahi